Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12/4 SMA Negeri Bandar Kedungmulyo akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Awal berdirinya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang menerapkan kekuasaan legislatif sebagai pusat pemerintahan. Namun, ketidakstabilan politik yang muncul akibat banyaknya pergantian kabinet membuat sistem ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mempersempit peran partai politik. Dalam sistem ini, kebebasan politik dan peran rakyat dalam pemerintahan berkurang secara signifikan yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi. Setelah era demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1966. Pada masa ini, demokrasi Pancasila diterapkan dengan fokus pada stabilitas politik dan pengembangan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru mengutamakan sentralisasi kekuasaan dan pengendalian ketat terhadap oposisi politik, sehingga kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi menjadi terbatas. Demokrasi Pancasila pada kenyataannya lebih bersifat otoriter, meskipun terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen. Rezim Orde Baru bertahan sehingga tahun 1998 ketika krisis ekonomi dan gerakan reformasi berbesar-besar dari masyarakat menuntut perubahan sistem. Pada tahun 1998 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, ditandai dengan jatuhnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Dalam periode ini terjadi berbagai reformasi politik yang signifikan seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah, serta kebebasan pers yang kembali dihormati. Partisipasi masyarakat dalam politik juga meningkat, dengan lebih banyaknya peran dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintahan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pada era ini, Indonesia mulai membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan. Hingga saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang, meski dihadapkan dengan masalah-masalah baru. Pemilihan umum secara langsung sudah menjadi ciri khas sistem politik di Indonesia, memberikan masyarakat hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan transparan. Namun, masalah-masalah seperti korupsi, politik uang, politik identitas masih menjadi hambatan yang mengancam kualitas demokrasi. Upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia terus dilakukan melalui pendidikan politik, reformasi hukum, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Meski masih menghadapi tantangan perjalanan panjang, demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen bangsa untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokrasi, adil, dan berintegritas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.